Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham Ajitama, panggil saja Kak Ilham. Nah, kali ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai getaran. Nah, sebelum itu kita menuju ke ruang kelas terlebih dahulu. Nah, akhirnya kita sudah sampai. Nah, inilah ruang kelas kita. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan mengenai getaran, di mana dalam pembelajaran kali ini memiliki IPK sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu memahami apa yang namanya getaran. Kemudian yang kedua, membedakan atau memberikan hubungan antara frekuensi dan periode getaran. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas yang pertama yaitu getaran. Nah, nanti akan saya kasih sebuah video cuplikan mengenai getaran, yaitu penggaris yang bergetar atau penggaris yang digetarkan menggunakan tangan. Kemudian kita bersama-sama menganalisis apakah di dalam penggaris tersebut terdapat yang namanya getaran. Nah, yang kemudian nanti akan disediakan sebuah permasalahan lagi yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara frekuensi dan periode getaran. Nah, permasalahannya nanti berupa sebuah bandul yang terbuat dari batu yang diikat pada tali, kemudian ujungnya dipegang menggunakan tangan, kemudian nanti digerakkan. Nah, di situ kita akan menganalisa mengenai hubungan antara frekuensi dan periode. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kemudian menuju ke pembelajaran yang pertama. Jadi kakak akan memberikan sebuah video cuplikan mengenai getaran itu, penggaris yang digetarkan. Mari kita simak video berikut ini. Nah, gimana? Sudah paham? Pasti belum. Nah, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk menganalisa mengenai yang pertama itu apa itu getaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana getaran itu terbentuk. Nah, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, ini adalah penggaris sebelum ditekan ke bawah. Pada saat seperti ini, penggaris berada pada posisi titik setimbangnya. Nah, titik setimbang ini kita kasih huruf B terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika penggaris ini ditekan ke bawah, maka penggaris akan menerima gaya dari tangan berupa gaya tekan ke bawah. Ketika penggaris melengkung ke bawah, kita beri titik A. Setelah itu, kita lepaskan penggaris tadi dari gaya tekannya, maka penggaris akan bergerak dari A menuju B, kemudian bergerak lagi ke atas. Nah, pada titik puncak ini kita kasih titik C. Nah, pada saat titik C, penggaris ini akan kembali lagi menuju titik B ke titik A. Nah, gerakan bolak-balik dari titik A menuju titik B menuju titik C, kembali lagi ke titik B, kemudian kembali lagi ke titik A, dinamakan dengan satu getaran. Jadi, getaran adalah gerakan bolak-balik sebuah benda pada titik kesetimbangannya. Gimana? Sudah jelas? Benar, sudah jelas. Kali ini kakak akan mereviewnya kembali. Getaran merupakan gerak bolak-balik sebuah benda pada titik kesetimbangan yang sama. Kemudian getaran ini berawal tadi dari titik A menuju titik B, kesetimbangannya tadi menuju titik C, dan kembali lagi ke titik B, kembali ke titik A. Nah, itulah yang dinamakan getaran. Ini gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangan yang sama. Kemudian dari kegiatan yang kedua, kita akan melakukan sebuah praktik sederhana, di mana kita akan membuat bandul sederhana. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara frekuensi dan
periode. Nah, masalah yang akan kita cari di sini adalah yang pertama yaitu banyaknya getaran yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan untuk melakukan semua getaran tadi. Kemudian yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Nah, alat dan bahan yang diperlukan antara lain yaitu batu, tali, serta handphone. Untuk pertama-tama, ikat dulu batunya menggunakan tali. Seperti ya, ikat biasa seperti itu. Kemudian ujungnya kita tarik ke atas, nah, seperti bandul seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Nah, masih ingat kan dengan pengertian getaran tadi? Nah, kita kasih titik kesetimbangan sebagai titik B pada bandul ini. Kemudian kita tarik tali dan kita kasih titik A pada ujungnya. Ketika kita melepaskan, kita hitung waktunya menggunakan stopwatch. Ketika bandul melewati titik B hingga puncaknya, kita kasih titik C. Nah, kemudian titik C tadi akan kembali ke titik B menuju ke titik A. Maka itu menjadi satu getaran. Nah, selalu ingat untuk melihat stopwatch-nya ya. Karena ini untuk mengambil data waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Kemudian hitung juga banyaknya getaran yang dihasilkan sampai bandul tersebut mencapai titik kesetimbangannya kembali atau diam. Kemudian lihat juga waktunya hingga bandul tersebut berada dalam keadaan diam. Lakukan hal yang sama pada panjang tali yang lebih panjang tadi. Oke, sudah dipraktekkan di rumah ya. Nah, jika sudah, maka kita tinggal menganalisisnya. Di sini kakak akan memberikan data yang kakak miliki sendiri berdasarkan faktor yang sudah kakak lakukan kemarin. Yang pertama yaitu banyaknya getaran pada tali yang lebih pendek atau dengan panjang 10 cm didapat hasil banyaknya getaran yaitu sebanyak 13. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melakukan semua getaran tadi ada 19 detik. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran yaitu 2 detik. Kemudian data yang kedua yaitu menggunakan panjang tali 20 cm menghasilkan banyaknya getaran yaitu 18. Sedangkan untuk waktu yang diperlukan untuk semua getaran tadi ada 21 detik. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran adalah 3 detik. Nah, mari kita cari frekuensinya yaitu dengan menggunakan rumus 1 per T. F sama dengan 1 per T, di mana T adalah periode. Untuk F dengan panjang tali 10 cm tadi dengan 1 per 2 karena periodenya atau waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran satu getaran adalah 2 detik. Kemudian F yang kedua yaitu F dengan panjang tali 20 cm itu 1 per 3. Nah, dari 4 perihal tadi kita bisa menyimpulkan bahwa jika periodenya besar, maka frekuensi yang dihasilkan juga kecil. Sedangkan frekuensi yang besar, maka periodenya juga kecil. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tali dengan panjang 10 cm mempunyai periode yang lebih kecil, sedangkan frekuensinya lebih besar. Sedangkan untuk tali yang lebih panjang sepanjang 20 cm mempunyai periode yang lebih besar, sedangkan frekuensinya lebih kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi dan periode ini berbanding terbalik. Hal tersebut karena jika frekuensinya besar maka periodenya kecil, sedangkan kalau periodenya besar maka frekuensinya kecil. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan mereview dulu apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Yang pertama adalah getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik sebuah benda melalui titik kesetimbangannya. Nah, kemudian hubungan antara frekuensi dan periode adalah saling
berbanding terbalik. Jika frekuensi besar, maka periodenya kecil. Kemudian, jika frekuensinya kecil, maka periodenya besar. Oke, sekian dari Kak Ilham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.